Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, dan kita pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu itu sendiri adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kejahilan-kejahilan di diri kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayangnya. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di kajian ini untuk dijadikan sebagai pemberat amal kebaikan kita, sehingga kita dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada saat ini adalah mengagungkan Allah, mengagungkan manusia. Ada suatu hadis jamaah, hadis ini sahih ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ada seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah. Sahabat Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwa istrinya telah berzina. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-qadhaf. Bahasa kasarnya nuduh ya, nuduh istrinya berzina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinah aw haddun 'ala dhahrik," kata Rasulullah. Mana saksinya? Kalau orang menuduh orang berzina harus mendatangkan berapa saksi? 4 saksi. Kata Rasulullah, mana saksinya? Aw haddun 'ala dhahrik, atau nanti punggungmu akan dicambuk. Lalu kata Hilal bin Umayyah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini saya suaminya. Apakah ada seorang suami yang melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain? Harus mendatangkan saksi juga," kata dia. Sama Rasulullah SAW dijawab lagi, "Al-bayyinah aw haddun 'ala dhahrik." Mana buktinya, mana saksinya, atau engkau dipecut punggungnya? Hilal bin Umayyah berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, inni la shadiq," kata dia. Demi zat yang mengutusmu dengan benar, aku benar-benar jujur. Aku enggak bohong wahai Rasulullah. Lalu dia berkata, "Wala yunzilannallahu," semoga Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan ayat yang akan menolong punggungku dari cambukan tersebut. Dan subhanallah benar. Turun ayat di surat An-Nur dari ayat ke-6 sampai ayat 9. Yang dikenal sebagai ayatul li'an, ayat al-li'an, yaitu ketika suami menuduh istrinya tanpa saksi. Bagaimana bunyi ayat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin." Bagi orang-orang yang menuduh pasangan mereka berzina maksudnya, dan tidak ada saksi kecuali dirinya sendiri, maka apa yang harus ia lakukan? Yang pertama, dia harus bersaksi atas nama Allah 4 kali bahwa innahu laminas shadiqin, bahwa dia itu benar. Jadi si sahabat Hilal bin Umayyah harus bersumpah, "Demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar." Ini namanya li'an. Tapi belum selesai sampai situ. Ada lanjutan ayatnya. Wal khamisatu anna la'natallahi alaih in kana minal kadzibin. Sumpah yang kelima harus bersumpah dengan menyebut nama Allah
bahwa laknatnya Allah akan menimpanya kalau dia berdusta. Ini li'an untuk sang laki-laki. Laknat itu apa jemaah? Ada yang tahu? Maksudnya laknat itu apa sih? Apa? Dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan pernah dapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia melaknat orang lain, tandanya dia mengharamkan rahmat Allah kepadanya. Ini melaknat dirinya sendiri sambil bersaksi atas nama Allah. Lalu lanjutannya ada lagi ayatnya. Wa yadra'u anhal azab. Dan sang istri tadi bisa apa ya, draw di sini artinya ya, terhalang ya, terhindar dari siksaan ya, dari azab tersebut. Antashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Apabila sang istri ini bersaksi 4 kali dengan nama Allah bahwa sang suami dusta. Jadi kata istri ini, demi Allah ini suami bohong. Demi Allah tuduhan ini bohong. Demi Allah tuduhan ini bohong. Demi Allah tuduhan ini bohong 4 kali. Yang kelimanya wal khamisah anna ghadaballahu 'alaiha in kana minas shadiqin. Sumpah yang kelimanya, murkanya Allah pasti mendatangi istri ini. Jadi bersumpah, kalau misalnya suami saya ini benar tuduhannya, maka Allah akan murka sama saya. Bayangin. Ketika turun ayat ini, akhirnya Rasulullah memerintahkan Hilal bin Umayyah, ya sudah, kalau gitu panggil istrimu, sama-sama datang. Didatangkan istrinya. Dan didatangkan para sahabat banyak sebagai saksi atas sumpah suami istri ini. Karena tadi Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan seorang sahabat, bukan seorang sahabat, dengan seorang yang bernama Syarik bin Samha. Ya, dituduh bersama-sama Syarik bin Samha. Didatangkan istri dan suaminya. Akhirnya suaminya bersaksi 4 kali demi Allah. Yang kelima kalinya laknat Allah kalau misalnya dia bohong. Lalu istrinya sekarang yang bersaksi. Sebelum istrinya bersaksi, Rasulullah bilang dulu buat mastikan, Rasulullah SAW mastikan sang istri ini. Kayaknya istrinya bohong ini. Rasulullah udah tahu ciri-cirinya, suaminya bersumpah dengan yakin. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kalau saya bohong, laknat atas saya, kata suami. Kata Rasulullah, coba deh. Kayaknya ada yang mau bertobat, silahkan kalau yang mau bertobat nggak apa-apa sebelum disumpahin gitu, kata Rasulullah. Tapi ternyata nggak mau tobat istrinya. Akhirnya istrinya bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah sampai 4 kali. Sebelum kelima kali para sahabat teriak, innaha mujibah, innaha mujibah. Jangan bersumpah, nanti beneran nanti dapat murkanya Allah, kata para sahabat gitu. Pas para sahabat teriak ini, sang perempuannya kalau orang kaget kan agak mundur 1 langkah gitu. Agak mundur, terus dia ragu-ragu, diam sebentar. Orang-orang udah sangka bahwa istri ini bakal bertobat nih. Udah diem sebentar, terus agak turun, agak langkahnya agak mundur gitu kan. Akhirnya kata istri ini yang jadi muskilah ya dalam hadis ini. Yang jadi garis bawahnya adalah perkataan sang perempuan ini. Dia berkata, la afdahu qaumi sa'iral yaum. Ana gak bakal menjelekkan nama baik kaum saya. Saya nggak bakal membuat nama kabilah saya jelek selama-lamanya. Akhirnya apa? Sang istri bersumpah bahwa murka Allah, laknatnya Allah atas dirinya. Bayangin. Sang istri pun pergi. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, lihat semuanya. Nanti kalau misalnya ini anak dari perempuan ini lahir, matanya hitam, lalu mohon maaf, bokongnya besar, dikasih ciri-ciri sama Rasulullah. Lalu betisnya gemuk, maka ini adalah anaknya Syarik bin Samha. Berarti perempuan ini telah berzina. Dan ternyata benar. Pas lahir, anaknya ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya Allah nggak nurunin ayat, ini saya udah cambuk ini perempuan. Tapi Allah nurunin ayat li'an, ya sudah murka Allah atas dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kaitan hadis ini dengan pembahasan kita saat ini? Nanti di hari kiamat jemaah, para manusia ini punya auham. Auham itu prasangka yang salah. Selama di muka bumi ini, selama di kehidupan ini, mereka berprasangka salah. Mengorbankan segala sesuatu bagi hal ini. Sebenarnya banyak ya hal-hal yang mengejutkan di hari kiamat. Cuman para manusia akan tergoncang dengan hal ini.
Mereka sudah mengorbankan semuanya buat hal ini. Tapi ternyata hal ini gak ada harganya sama sekali nanti di hari kiamat. Apa itu? Di antaranya adalah manusia. Itu yang terjadi di zaman ini. Itu yang terjadi di kebanyakan kita. Kebanyakan kaum muslimin. Mereka mengorbankan seluruhnya. Demi siapa? Demi manusia. Tadi yang perempuan tadi jamaah, dia mengorbankan murkanya Allah. Demi siapa? Demi kaumnya. Demi Allah saya gak mau menjelekkan nama kabilah saya. Mengorbankan manusia. Mengorbankan Allah subhanahu wa ta'ala demi manusia. Murkanya Allah dia korbani. Dan itu yang terjadi banyak jamaah. Banyak kaum muslimin, banyak manusia. Yang mereka pikir mengorbankan diri demi manusia itu akan membuahkan hasil. Tapi di hari kiamat, kaget mereka. Ternyata yang saya korbankan harta jiwa saya buat manusia, itu gak ada apa-apanya. Malah dapat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan gak jarang banyak di antara kita yang menjual surga kita. Antum tahu siapa pamannya Rasulullah SAW? Siapa? Abu Thalib. Itu kata para ulama ya. Ya sebenarnya itu terjadi qadarullah atas takdir Allah. Cuman kata para ulama, seandainya Abu Thalib ini masuk Islam, dia bakal jadi orang yang paling dicintai sama Rasulullah. Tapi qadarullah tidak masuk Islam karena membelanya luar biasa sama Rasulullah SAW. Karena Abu Thalib ini termasuk petingginya orang-orang Quraisy yang suka menyiksa kaum muslimin, kan orang-orang kafir Quraisy kan, dijaga sama Abu Thalib. Tapi antum tahu, Abu Thalib itu sebenarnya tahu bahwa agama Islam itu agama yang paling benar. Sudah tahu ketika masa hidupnya. Ada perkataan Abu Thalib yang terkenal ya. Beliau berkata, "Walaqad alimtu, aku telah tahu bahwa agamanya Muhammad ini agama yang paling benar. Walaulal hadar," kata dia, "kalau bukan karena takut min malamatin wa masabbatin lawajadtani ala dzalika samhan mubina." Kalau bukan karena takut dicaci, kalau bukan karena takut kehilangan nama baik, kau pasti akan mendapatiku berada di agama Islam itu. Di agamanya Muhammad itu. Berarti dia tahu tuh. Bayangin. Dia tahu kalau misalnya dia gak masuk Islam, dia masuk mana? Masuk neraka. Akan tapi Rasulullah SAW sangat mencintai pamannya ini yang membela Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ketika akhir hayatnya Abu Thalib ini mau meninggal jamaah. Abu Thalib ketika hidupnya tahu kalau dia tuh berada di atas kekafiran. Sekarang dia sudah mau meninggal. Rasulullah membujuk berkali-kali kepada Abu Thalib. "Ya am, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Satu kalimat yang nanti aku bisa membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibujuk berkali-kali Rasulullah SAW. Tapi ternyata di sampingnya ada Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah ngomong santai. "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan menyimpang dari agamanya Abdul Muttalib? Rasulullah ngomong keras-keras, membujuk berkali-kali. Itu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ngomongnya santai. "Wahai Abu Thalib, kamu mau menyimpang dari agamanya Abdul Muttalib?" Tapi apa yang dikatakan Abu Thalib? "Huwa ala millati Abdul Muttalib. Huwa ala millati Abdul Muttalib." Saya berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Matinya dalam keadaan kafir. Masuk akal nggak jamaah? Dia mengorbankan akhirat. Seakan-akan dia berkata bahwa saya siap diadab di neraka. Demi manusia, takut namanya buruk, namanya jelek. Antum tahu nggak di antara sebabnya kenapa Abu Thalib ini gak mau masuk Islam? Karena jabatan. Jabatannya Abu Thalib ini tinggi di antara kaum Quraisy. Makanya jabatan ini fitnah yang luar biasa. Dan ini fitnah yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Manusia yang punya jabatan. Karena mereka akan menghalalkan segala cara. Takut jabatannya hilang. Bahkan anak pernah dikirimkan video jamaah ya. Seorang da'i. Da'i ini berkata bahwa sebenarnya
tahlilan itu adalah bid'ah makruhah. Dia bilang. Dan ini seorang dai yang benar-benar kontra dengan sunnah. Dia berkata tahlilan itu bid'ah makruhah. Cuman manusia kan sudah banyak yang melakukannya. Kalau kita haramkan nanti bahaya. Jelas dia ngomong kayak gitu. Ya Allah. Dia ngomong di kajian depan para kaum muslimin. Jamaahnya ngomong seperti itu. Bid'ahnya haram. Sebenarnya makruhah dibenci. Cuman karena manusia yang banyak. Seakan-akan dia siap untuk menahan api neraka karena perkataannya itu. Dan ini banyak juga terjadi jamaah. Bukan hanya orang yang kontra dengan sunnah. Yang mengaku dengan sunnah. Bahkan na'udzubillah min dzalik, orang yang sudah alim, sudah belajar sunnah banyak. Bahkan na'udzubillah min dzalik, lembaga yang mengaku ini lembaga sunnah. Sampai menghalalkan sesuatu yang haram karena takut disebut keras. Takut disebut ekstrim. Jamaah, agama Islam itu. Agama Islam adalah agama yang paling cinta sama negara. Ada lebih dari 100 hadis sahih yang melarang kita mencela pemerintah. Yang melarang kita menyakiti perasaan pemerintah. Yang melarang kita untuk mengotori lisan kita dengan menghina pemerintah. Banyak hadis yang memerintahkan kita untuk berdoa untuk pemerintah. Kita melaksanakan sunnah nggak bakal dikatakan anti sama negara, enggak. Atau sunnah agama kita memperbolehkan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan ulama yang terkenal keras, Syekh Shalih Fauzan, silakan kata Syekh Shalih Fauzan, nggak apa-apa. Cuman jangan sampai menghalalkan yang haram. Takut dikatakan ekstrim, takut dikatakan kalah, dia sampai menghalalkan ikhtilat. Bahkan sampai membuat-buat dalil. Oh enggak apa-apa, ini karena begini dan begitulah. Dia ngarang-ngarang dalil hadis, diputer-puter sama dia. Menghalalkan harta yang haram biar dikatakan yang paling belusukan. Menghalalkan musik misalnya. Subhanallah jamaah. Ini terjadi dan ana melihat dalam kehidupan ana. Na'udzubillah min dzalik. Ya, manusia ini luar biasa. Kita mencari ridhonya manusia sampai na'udzubillah min dzalik siap untuk mencapai tingkatan azab terbesar sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kita nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin ada seorang ayah misalnya yang tahu anak istrinya ini melakukan yang haram, membuka aurat misalnya. Ia tahu bahwa kerudung ini, rambut ini adalah aurat. Bahkan saya pun pernah melihat ada penelitian sosial. Yang perempuan-perempuan tidak memakai kerudung, mereka tahu itu aurat. Rambut mereka tahu, 100% yang ditanya, semuanya tahu itu. Ketika ditanya kenapa tidak pakai kerudung, apa jawabannya? Kerudungin hati dulu. Ini gimana ceritanya kerudung hati dikerudungin, gimana maksudnya? Dia tahu itu haram. Nah ini banyak sekali di antara seorang ayah yang tahu keluarganya dalam keadaan seperti ini. Dan itu dosa ia tahu. Cuman ayah ini gak mau ambil pusing. Ya sudahlah, biarinlah. Gak apa-apa, gak usah diurusin. Lagian udah zaman udah berbeda. Ia mengorbankan hadisnya Rasulullah SAW. Sayati min ummati fi akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman ada di umatku nisaun ariyat kasiyat. Seorang wanita yang pakai baju tapi seakan-akan telanjang. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Kepala mereka kayak punuk onta. Apa lanjutan hadisnya? Fa in wajadtumuhunna fal'anuhunna fa innahunna mal'unah. Kalau kalian melihat wanita seperti ini, maka laknat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah SAW, karena mereka itu terlaknat. Bahkan di riwayat lain, fa innahunna lan yajidna rihal jannah. Karena mereka tidak akan pernah mendapati baunya surga. Dikorbankan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Dan ini yang terjadi di sekitar kita jamaah. Banyak para manusia yang mengorbankan dirinya untuk para manusia. Sampai enggak masuk akal. Mereka siap untuk diazab oleh neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di antaranya juga jamaah banyak sekali
kita yang bekerja misalnya ya, ketika sama bos kita ya, kita tahu bahwa bos kita ini melakukannya haram. Dia sedang melakukan tazwir, penipuan dengan harta misalnya. Atau dia telah riswah, melakukan penyuapan, penggelapan uang dan sebagainya macamnya. Tapi kita diam saja. Ketika ditanya kenapa, antum masih bekerja di sini. Loh, itu kan bos saya yang melaksanakan itu, bukan saya. Nah, ini hati-hati. Orang yang mendiamkan maksiat yang sudah jelas-jelas, sedangkan dia bisa untuk minimal mengingkarinya dengan hati. Kalau antum bekerja di suatu tempat yang jelas ini haram, antum bisa melaksanakannya dengan mengingkari hati. Gimana caranya beringkar dengan hati? Tinggalkan. Kalau misalnya antum nggak bisa memberitahu bos antum bahwa ini haram, nggak boleh, tinggalkan pekerjaan itu. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Gak usah takut. Gak usah takut. Dan orang-orang yang berkata bahwa enggak, saya enggak, itu cuman bos saya yang melakukan, sama dosanya loh. Orang yang diam melakukan kemungkaran, sedangkan dia bisa mengubah itu, atau minimal dia meninggalkan itu, sama dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Bertakwalah kalian dengan azab, fitnah, cobaan yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja. Berarti menimpanya orang-orang apa? Kalau nggak orang zalim yang tertimpa, berarti orang-orang yang soleh. Kenapa? Mendiamkan dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi orang-orang yang mengharap manusia ini dibagi menjadi dua ya. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa manil tamasa ridwan nas wa manil tamasa ridallah bi sakhatillah." Barang siapa yang mencari ridhonya Allah dengan murkanya manusia. Jadi dia lebih mengutamakan Allah walaupun para manusia enggak senang sama dia. Tapi dia tahu ini haram, dia tahu ini enggak boleh. Yang diutamakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhu wa ardon nasa anhu. Allah Subhanahu wa taala akan membuat para manusia ridho kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala juga akan ridho kepadanya. Ini pernah terjadi di kehidupan kita semuanya. Atau bahkan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teguh di atas agama Islam. Kaum Quraisy semuanya menyiksa dengan semenjadi-jadinya. Gak pernah ada dalam sejarah siksaan yang lebih pedih daripada kaum Quraisy. Kaum kufar Quraisy menyiksa kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi? Semua orang yang benci dengan Rasulullah masuk Islam. Bahkan berperang, rela mengorbankan jiwanya, hidupnya, nyawanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang kedua paling mulia, itu sebelumnya paling benci sama Rasulullah SAW. Pengen berkali-kali pengen ngebunuh Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Dia masuk Islam dan membela Rasulullah SAW sehingga menjadi sahabat kedua yang paling mulia. Bahkan diriwayatkan ketika Umar bin Khattab masuk Islam jamaah, itu kaum muslimin yang sudah masuk Islam itu berani terang-terangan keliling-keliling sambil mengucapkan syahadat. Dua syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sambil gandengan berbaris bareng-bareng. Itu orang-orang kufar Quraisy gemes. Berani-beraninya mereka pas mau dipukul orang-orang muslim. Ada Umar. Enggak jadi. Takut mereka. Ini Umar radhiyallahu anhu yang sebelumnya paling benci sama agama Islam. Itu kan Rasulullah. Ini kita bukan Rasulullah. Ya, ada contoh yang ada di diri kita juga. Contohnya adalah ketika kita masih kecil, kita sama orang tua kita tuh gak seneng banget kalau disuruh-suruh. Disuruh belajar, waduh. Sampai berpikir, ya Allah ini kenapa yang diadab begini cuman saya. Kenapa orang tua saya begini. Sampai marah-marah sama diri sendiri. Ketika orang tuanya suruh ngaji baca Quran, ya Allah. Disalahin satu sama orang tua, ya Allah. Bawaannya sampai naik pitam, sampai mukanya merah. Sabar.
Ketika dulu ada yang biasanya ya, kalau dulu tuh kita disuruh ke sekolah madrasah, gitu kan. Orang-orang main bola sore-sore, kita disuruh ke sekolah madrasah. Kenapa orang tua saya ini cuma ngekhususin siksaan ini sama saya? Kenapa saya nggak anak si fulan aja, anak orang tuanya si fulan yang bisa main sore-sore? Pas masih kecil kita berpikir seperti itu, sampai benci minta ampun. Disuruh sholat, waduh marah-marah segala macam. Tapi ketika sudah, bahkan ada yang masuk pondok pesantren kan, mereka berpikir, ya Allah kenapa saya dibuang ke rumah pondok pesantren sama orang tua saya? Tapi ketika mereka sudah besar, semuanya memuji orang tuanya. Rahimahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kedua orang tua saya. Ni'mal walidu ant, sebaik-baik ayah adalah engkau, sebaik-baik ibu adalah engkau. Jazakumullahu khair, semoga Allah membalas kebaikan kalian berdua. Ketika udah gede ngelihat itu, dulu teman-teman kecil saya, sekarang sama umurnya sama saya. Tingginya sama, suaranya sama, semuanya sama. Cuman bedanya, ada agama di hati saya. Bedanya ada Al-Quran di hati saya. Terus ayahnya datang, sini nak. Kamu ingat gak pas waktu dulu kamu bilang ke ayah, wahai ayah. Bukankah saya anakmu, wahai ayah? Bukankah saya anak kesayanganmu? Kenapa engkau mengkhususkan saya dengan siksaan ini? Lihat itu teman-teman saya main. Cuman saya sendiri yang disiksa. Saya sendiri yang dimasukkan pondok pesantren ditinggal. Ingat gak? Gak ingat kan? Tapi sekarang kamu harus tahu. Bandingkan. Mana yang lebih baik antara rasa sakit yang kamu rasain dulu, capek-capek menghafal Quran, atau sekarang Al-Quran yang ada di dirimu, Al-Quran yang ada di hatimu. Dia bilang, ya Allah, ni'mal walidu ant, sebaik-baik ayah adalah engkau, wahai ayah. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Itu dia, barang siapa yang mencari ridho Allah, walaupun semua manusia benci sama kita, Allah akan membuat manusia ini ridho sama kita, dan Allah pun akan memberikan keridhoannya kepada kita. Jamaah semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati ya. Ketika kita mengkiaskan, mengukur dunia ini dengan pandangannya para manusia. Ada yang halal, ada yang haram. Tapi para manusia di sekitar kita merasakan itu halal, padahal ini haram. Kita jadi ikut-ikutan. Ada sesuatu yang mulia, yang agung, padahal udah jelas-jelas dari kecil dikatakan itu nggak boleh. Cuma ternyata semua orang bilang kayak gitu, kayak wah keren nih, saya ikutin. Itu yang terjadi, bahkan anak-anak kita seperti itu. Anak ketika melihat anak didik anak, mereka tahu itu nggak boleh. Tapi ketika teman-teman yang ngomong kayak gitu, ikut-ikutan. Ya. Begitu juga sebaliknya, lanjutan hadisnya, wa manil tamasa ridhon nas bi sakhatillah. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia di atas murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sakhitallah alaih. Allah akan murka kepadanya. Wa askhatan nas alaih. Dan akan membuat seluruh manusia murka kepadanya. Dan ini terjadi luar biasa, gak usah dikasih contoh. Sudah banyak terjadi dalam kehidupan kita jamaah ya. Makanya hati-hati ya. Jangan sampai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala itu jadi sesuatu yang paling hina kita pandang. Padahal ridhonya manusia itu cuma sebentar. Paling berapa, seminggu, 2 minggu, setelah itu. Bahkan mereka pun akan meninggalkan kita ketika kita sedang butuh. Banyak sekali Anda lihat status WA, datangnya pas butuh aja. Gitu. Banyak yang curhat-curhat di status WhatsApp ya. Ya, temenannya sama yang begini. Ya, carinya ridho manusia, bukan cari ridho Allah. Ya kayak gitu. Paling sebulan 2 bulan udah selesai. Setelah itu mereka nggak ingat sama antum. Atau lagi ada maunya datangnya seperti itu. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang kita cari ridhonya, maka ridho Allah subhanahu wa ta'ala itu kekal. Allah subhanahu wa ta'ala yang membersamai kita setiap saat, pagi, sore, siang, malam. Allah yang membersamai kita ketika nanti kita dikubur. Allah yang membersamai kita ketika nanti kita dibangkitkan dari kubur di mahsyar. Ketika nanti kita ditimbang amalannya di mizan. Ketika nanti kita disuruh melewati jembatan sirat. Ketika nanti kita disuruh milih mana surga, mana neraka. Makanya jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pilihan kedua setelah manusia. Karena banyak contohnya dari umat-umat sebelumnya jemaah. Banyak. Orang-orang umat-umat yang mencari ridhonya manusia, mengorbankan ridhonya Allah. Pertanyaannya kemana mereka sekarang? Gak ada namanya, bahkan dihina-hina sama manusia.
Jangan sampai kita seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 67. Yang berbunyi wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami dulu itu cuma ikut-ikutan kubara'ana, petinggi kami, seperti yang tadi disebutkan, petinggi. Ya, kita gara-gara mencari ridhonya petinggi sampai menghalalkan sesuatu yang haram. Ya. Jelas ayatnya, rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka yang menyesatkan kami. Rabbana atihim du'afaini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Orang-orang di neraka nanti bilang seperti itu. Ya Allah, kasihlah mereka azab 2 kali lipat. Dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Tapi gimana jamaah? Ini ayat gak perlu dijawab. Kenapa? Lah yang ngikutin kan antum. Yang menghalalkan yang haram kan antum. Tapi antum marah-marah. Tapi antum pengen dilaknat ini. Bos antum, lah antum yang ngikutin kok. Di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 167. Wa qala alladzina tubi'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kata orang-orang yang mengikuti tubi'u. Seandainya kita punya kesempatan lain untuk hidup, lana tabarra'a minhum, kayaknya kita bakal berlepas diri dari mereka, bos-bos kita ini yang menyuruh kita kepada keburukan. Lana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka melepas diri dengan diri kita di akhirat. Ya, barangkali ketika kita di dunia kita berpikir bahwa yang seperti ini ngikutin petinggi-petinggi kita dengan keharaman ini dapat manfaat, tapi di akhirat semuanya pisah-pisah, bosnya sendiri dihisab, antum sendiri dihisab. Kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayatnya, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan-amalan mereka hasarat, penyesalan doang nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Taib. Kalau begitu jamaah, penyakit ini berarti sudah menjalar di kalangan kaum muslimin. Yakni mengorbankan segala sesuatu sampai agamanya demi manusia. Kalau begitu bagaimana cara mengobatinya? Taib. Sebenarnya seseorang yang lebih mengagungkan manusia daripada mengagungkan Allah itu alasannya cuma 2. Di antaranya, atau alasannya ya, itu pengen balasan. Balasannya berupa 2 balasan, di antaranya balasan materi atau balasan maknawi, non materi. Kalau balasan materi berarti bisa misalnya ya, contohnya pengen dapat fulus atau pengen dapat dinaikin, dipromosiin jabatannya misalnya, atau pengen dapat kedudukan ya, atau pengen dianggap sejati sama atasannya sehingga dia istilahnya ya tamallak, mencari muka gitu. Wahai baginda bosku, nah kalau manggil gitu kata bosnya, Masya Allah sejati sekali bawahan saya, baginda bosku deh bang. Itu yang pertama, pengen segi materi, segi yang nampak ya. Yang kedua, pengen yang maknawi. Apa? Pujian. Pengen dipuji, balasannya dipuji. Makanya subhanallah, ana heran jemaah, mengorbankan akhirat cuman pujian. Pujian manusia itu 3 detik. Bagus banget. Wih, keren banget. Udah. Besoknya kalau pakai baju yang sama disebut keren lagi enggak? Enggak, ya udah 3 detik aja sudah. Tapi dia rela setiap hari beli baju yang mahal, sepatu yang mahal biar bagus banget, keren banget. Sehina itu harga dirinya, cuma dibilang keren udah luar biasa, puas ya. Dan ini yang terjadi, dan ini yang ana lihat sama kaum muslimin. Bahkan orang-orang yang sudah belajar sunnah ya, mereka rela memakai misalnya udah tahu itu dilarang, nggak boleh dipakai, misalnya ada yang pakai kalung, sini ada kepala apa misalnya, tengkoraknya gede. Ini udah belajar agama, ini hafal Quran jamaah, ana ngelihat sendiri. Pakai gelangnya banyak segini. Anak tanya, ente ngapain? Ente tahu itu nggak boleh? Iya. Kok bisa Allahnya antum cuma ada di pondok pesantren? Pas pulang dari pondok pesantren kemana Allahnya? Emang alasannya kenapa kayak gitu? Pakai gelang segini, pakai kalung segini, pakai celana setengah paha. Alasannya biar apa? Biar keren, Ustaz. Oh, bagus. Jual Allah Subhanahu wa taala karena keren, ini yang jadi masalah. Dan ini yang terjadi. Antum keren ngorbanin akhirat, ya Allah.
pendek sekali pemikirannya. Na'udzubillah min dzalik. Itu semakin antum jalan orang ngelihat aurat antum kan dosanya ngalir terus. Dan itu yang terjadi. Orang yang ria, orang yang tabarruj, ya, yang bersolek. Antum kemarin kejadian ya sampai motong trotoar tuh. Joget-joget. Biar dibilang keren. Biar dibilang keren. Itu pakai baju itu sekali ini. Misalnya dia pakai baju itu mahal 10 juta hari ini. Dia jalan-jalan enggak kelenggok dibilang keren. Besoknya kalau pakai baju itu ya enggak punya baju lain dibilangnya begitu. Ganti lagi. Beli lagi yang baru yang 20 juta habis buat kayak gitu buat disebut keren. Enggak bakal selesai. Ada lagi yang ngelawak ya, ngelawak walaupun haram sampai ngelawak menggunakan agama Islam. Tapi ngorbanin Allah Subhanahu wa taala biar disebut lucu. Ini orang lucu, selesai sampai situ. Dan itu yang kita terjadi banyak sekali ya di tayangan-tayangan TV agama Islam dicemooh, dijadikan komedi. Nauzubillah min dzalik. Bahkan banyak banget di antara orang yang anak kenal, mereka tahu bahwa pacaran hukumnya enggak boleh, itu zina, haram, tahu. Cuman buat update status HBD, My Honey, biar dibilang keren sama teman-temannya. Wih, Masya Allah udah punya pasangan. Itu terjadi. Kan ini muskilah, kudu diobatin nih masalah. 2 sebabnya. Materi, ya balasan materi atau balasan maknawi tadi secara pujian gitu ya. Dan ini jamaah disebutin sama Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insan ayat ke-9 yang berbunyi innama nut'imukum liwajhillah. Ini obatnya adalah kita harus belajar bagaimana caranya menjadi orang yang ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian untuk wajahnya Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuron. Jazaan artinya balasan materi tadi. Syukuron ucapan terima kasih, pujian maknawi. Disebutin sama Allah. Atom harus belajar bagaimana hinanya para manusia ini. Makanya ada suatu perkataan ya dari seorang syair. Ya. Ia berkata kepada Allah ya, dia berkata memuji Allah, falaitaka tahlu wal hayatu mariratun. Sekiranya hubungan aku denganmu ya Allah masih terasa manis, walaupun kehidupan ini terasa pahit. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Sekiranya engkau ridho kepadaku, walaupun semua manusia murka kepadaku. Lakin idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Kalau benar seandainya engkau mencintaiku, maka segala sesuatu terlihat remeh sepele. Lalu lanjutan syairnya, wa kullul ladzi fawqat turabi turabu. Dan semua yang ada di atas tanah adalah tanah. Ini yang harus kita yakinin. Semua yang di atas tanah ini akan menjadi tanah. Manusia ini tanah. Semuanya atasan antum, presiden, raja, siapapun. Mereka adalah tanah. Antum harus mengingat itu. Bahkan sampai ada yang na'udzubillah min dzalik, sampai ada yang tasyabuh ya sama orang-orang kafir. Dia tahu, yang ada heran tuh dia tahu. Dan Anda lihat sendiri orang seperti itu udah belajar agama tahunan. Tapi gara-gara pengen dibilang keren sama manusia. Dia tahu bahwa nggak boleh pakai baju yang ada lambang-lambang orang kafirnya misalnya. Dia tahu nggak boleh pakai baju yang ada lambang-lambang orang fasik. Misalnya ada metal, ya, tanduk kambing kebalik. Ya. Dia tahu itu haram, tapi dia pakai. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa sih nggak boleh kita tasyabuh sama orang kafir? Karena tasyabuh dalam segi zahir itu akan mempengaruhi dari segi batinnya. Kalau kita bangga dengan penampilan orang kafir, nanti lama-lama batinnya juga senang kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman kau tuh akan mengikuti jalannya orang-orang kafir selangkah demi selangkah. Walaupun mereka masuk kepada lubangnya biawak, kalian akan mengikuti itu. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Dikasih tahu sama Rasul, dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Ngorbanin akhirat demi mengikuti seperti itu. Makanya jamaah kita lihat anak-anak kita ini adalah pandangan masa depan generasi Islam. Ya, antum kalau mau ngelihat bagaimana nanti masa depan negara ini negara Islam atau dimanapun itu, masa depannya dilihat dari anak-anak mudanya.
bagaimana mereka malu sama agama demi para manusia. Jangan malu. Antum berpenampilan baik, penampilan agama, ngapain malu? Orang-orang telanjang sampai ada yang tembus pandang kelihatan dalamnya, bangga jalan lenggak-lenggok. Antum yang berpenampilan bagus kok malu? Nggak usah malu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jamaah, malu karena Allah, malu untuk melaksanakan agama Allah membuat kaum muslimin semakin lemah. Kata Rasulullah SAW, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti akan ada umat yang menyerbu kalian sebagaimana orang-orang yang lapar menyerbu piring mereka untuk makan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin. Apa karena kita pada saat zaman itu tuh sedikit? Adzan ya. Tapi kita lanjutkan hadisnya. Apakah kita pada zaman itu hanya sedikit jumlahnya? Kata Rasulullah SAW, la, bukan. Bal innakum yauma idzin katsir. Kalian kaum muslimin pada zaman itu banyak sekali. Apa lanjutannya? Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tapi kalian itu seperti buih di lautan. Banyak nggak ada artinya, nggak tahu sama identitas agamanya, malu sama agamanya. Apa kata Rasulullah? Wala yanzi'annallahu fi qulubi aduwikumul mahabata fikum. Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian terhadap kalian. Ini yang terjadi zaman sekarang. Kaum muslimin yang paling ditindas, kaum muslimin yang paling diserbu. Apa kata Rasulullah SAW? Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Allah akan melemparkan di hati-hati kalian al-wahn. Kata para sahabat, wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan takut mati. Antum tanya orang-orang yang tadi itu yang fashion show itu. Coba kalau besok perang, gimana? Takut dia. Untuk disuruh berjuang di dalam agama Allah, suruh sholat 2 rakaat mungkin gak mau dia. Orang yang kayak gitu, yang bangga sama pujian manusia, itu akan menipiskan imannya. Sehingga ketika dia ibadah, rasanya berat luar biasa. Tab barakallahu fikum, kita adzan dulu ya. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Jamaah, ternyata di akhirat nanti, atau gini, biasanya kalau orang masuk neraka itu nyeselnya gara-gara apa biasanya? Gara-gara berbuat dosa kan? Tapi tahukah antum ternyata ada yang masuk neraka nyeselnya satu, berteman sama temannya dulu di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat 27. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bahwa nanti di neraka seorang yang berbuat zalim menggigit kedua tangannya. Bisa nggak antum? Nggak bisa ya? Ya karena itu hal yang gaib ya. Kalau hal yang gaib itu nggak bisa dipikirin sama akal. Antum harus ingat itu. Intinya nanti di akhirat orang yang di neraka itu menyesal sambil menggigit kedua tangannya masuk ke mulutnya. Yaqulu ya laitani takhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ia berkata, ya Allah, seandainya dulu saya itu ngikutin jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celaka aku. Seandainya aku nggak berteman sama si fulan dulu, dia tahu, oh fulan ini yang nyebabin anakan neraka ini. Makanya antum jangan sampai malu sama agama Islam. Jangan sampai malu sama syariat Allah demi teman, jangan. Justru semakin antum bangga dengan sunnah, semakin antum bangga dengan agama Islam, antum telah menjadi kepingan batu bata dari bangunan kokohnya agama Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yakhdhuluhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa kaum dari umatku, mereka zahirina 'alal haq, mereka zahir bangga menampakkan yang hak, menampakkan kebenaran. La yakhdhuluhum man khadhalahum. Tidak ada yang bisa menghinakan mereka hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika antum bangga sama agama Islam, antum jadi akarnya pohon kekuatan agama Islam, jemaah. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari itu antum dipilih
atas dua pilihan. Ridho siapa yang antum mau cari? Ridho Allah atau ridho manusia? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Abasa, ya, yauma yafirrul mar'u min akhi. Terus wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Itu antum, seseorang itu akan pergi, yafirru, pergi, kabur, jauh. Mar'u min akhi, dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya. Dari istri, wa sahibatihi wa bani, dan anaknya. Bahkan di ayat surat Al-Ma'arij, wa fasilatihi allati tu'wih, dan orang-orang terdekatnya yang melindunginya. Wa man fil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi ini akan kabur dari kita. Ngapain kita cari ridho mereka? Kita mau ngikutin mereka, lah kok kabur? Ya udah, sendirian dihisab. Makanya wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak ada orang yang mikul dosa orang lain, enggak. Antum berbuat dosa, antum ngikutin, antum sendiri yang dapat dosanya. Barakallahu fikum jamaah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak mengorbankan agama kita demi dunia, yang tidak mengorbankan Allah Subhanahu wa taala demi para manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita atas itu. Jangan sampai ada satu detik dalam kehidupan kita merasa bahwa kita itu aman dari yang seperti itu jamaah. Makanya doa yang paling banyak diucapkan sama Rasulullah apa? Ya muqallibal qulub, sudah ana jelaskan berkali-kali. Jangan lupa doa itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.